Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tutor 6 RPS yang berisikan 12 anggota dibimbing oleh Dr. Tina sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan kegiatan FESGAS yang berjudul Eksplorasi Persepsi Mahasiswa Kedokteran tentang infeksi tuberkulosis pada ibu hamil dan juga pentingnya dalam kurikulum pendidikan kedokteran. TB or tuberculosis is an infection disease caused by bacterial Mycobacterium tuberculosis, and its primary affects the lungs, but it can also impact other parts of the body. The TB spreads through the air, and when individual with active pulmonary TB expel bacteria by coughing, sneezing, or speaking. And then, while many infections remain latent without symptoms, TB or active TB disease can causes a persistent cough, fever, chest pain, weight loss. And in the last, we have to know that the early detection are crucial for effective management and the prevention of transmission. Pada kehamilan, infeksi tuberkulosis dimulai saat mycobacterium masuk ke paru-paru melalui udara, kemudian sistem imun merespons dengan membentuk granuloma yang mengurung bakteri. Lama-kelamaan, granuloma bisa mengalami nekrosis atau pecah dan menyebarkan bakteri ini ke organ lain melalui darah atau limfa dan menyebabkan TB ekstra paru. TB dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada laten, yaitu saat bakteri dorman atau tanpa gejala. Kemudian aktif, yaitu saat bakteri berkembang dan menimbulkan gejala. Serta subklinis, yaitu tanpa gejala tapi tetap aktif, yang sulit dideteksi dan juga beresiko di kehamilan. Penanganan TB dilakukan dengan obat-obatan spesifik yang bersifat bakterisidal untuk mencegah pertumbuhan dan juga membunuh bakteri. Dengan durasi pengobatan tergantung stadium dan juga kondisi ibu. Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2022 dari WHO atau World Health Organization, Indonesia menempati peringkat kedua dengan jumlah kasus tuberkulosis terbanyak di dunia, yaitu sekitar 969.000 kasus baru pada tahun 2021 dengan estimasi 150.000 kematian. Angka ini menunjukkan bahwa TB masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Kondisi ini menjadi lebih mengkhawatirkan ketika TB terjadi pada ibu hamil, karena tidak hanya membahayakan kesehatan ibu, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap kehamilan dan perkembangan janin. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi menular yang masih menjadi tantangan besar dalam kesehatan global, termasuk di Indonesia. Tuberkulosis menjadi ancaman serius bagi kesehatan ibu dan janin karena gejalanya sering tidak dikenali selama kehamilan maupun pasca persalinan. WHO pun merekomendasikan agar seluruh ibu hamil, terutama yang tinggal di negara dengan angka kejadian tuberkulosis yang tinggi, untuk melakukan screening tuberkulosis secara rutin pada setiap kunjungan antenatal. Hal tersebut penting karena terjadi perubahan sistem imun selama kehamilan yang disertai dengan stres nutrisi, gangguan tidur, dan perubahan hormonal yang dapat meningkatkan risiko terjadinya tuberkulosis aktif. Risiko tersebut akan semakin tinggi apabila ibu juga mengidap HIV. Screening dilakukan dengan mengidentifikasi 4 gejala utama, yaitu batuk, demam, keringat yang keluar pada malam hari, dan penurunan berat badan. Pada ibu hamil, screening bisa disesuaikan dengan memperhatikan kemungkinan kegagalan pertambahan berat badan yang seharusnya terjadi selama kehamilan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menjalankan berbagai program untuk mengendalikan tuberkulosis dengan target eliminasi pada tahun 2030. Berikut adalah beberapa langkah utamanya. Yang pertama ada TOSS TBC, temukan, obati, sampai sembuh. Program ini bertujuan menemukan kasus tuberkulosis di masyarakat, memberikan pengobatan yang tepat, dan memantau pasien sembuh untuk menghentikan penularan. Yang kedua, deteksi dini dan pengobatan. Pada tahun 2025, Kemenkes menargetkan pendeteksian 1 juta kasus tuberkulosis untuk memastikan pengobatan dimulai dan selesai pada minimal 90% pasien. Yang ketiga, kolaborasi lintas sektor, melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan media untuk meningkatkan kesadaran serta mendukung eliminasi tuberkulosis melalui kampanye edukasi dan pendampingan pasien. Yang keempat, strategi inovatif, pendekatan baru seperti screening kesehatan gratis, penggunaan teknologi diagnostik, dan pendampingan pasien melalui tenaga kesehatan serta kader untuk memastikan kepatuhan pengobatan. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya mengurangi insiden tuberkulosis secara signifikan dan mencapai eliminasi pada tahun 2030. WHO telah mengeluarkan rekomendasi antenatal care dalam aspek screening, diagnosis, dan tata laksana penyakit TB pada ibu hamil. Untuk screening direkomendasikan menggunakan metode 4 indikator utama, yaitu batuk, keringat pada malam hari, demam, dan penurunan berat badan. Bila hasil screening mencurigakan, maka dapat dilanjutkan dengan cas radiografi. Dan jika hasilnya positif, maka evaluasi klinis dengan pemeriksaan lanjutan mengikuti algoritma diagnostik TB harus dilakukan untuk mengkonfirmasi diagnosis sebelum memulai pengobatan. Peran mahasiswa kedokteran sebagai salah satu bagian dari masyarakat, mahasiswa kedokteran juga memiliki peran penting dalam program-program pencegahan dan
pengobatan penyakit tuberkulosis. Dan juga, sebagai calon tenaga kesehatan profesional, seorang mahasiswa kedokteran juga harus dibekali dengan banyak pengetahuan medis. Akan tetapi, di samping itu, juga kemampuan komunikasi dan juga pendekatan sosial untuk menjadikan mereka agen pendidikan masyarakat, seperti kegiatan penyuluhan, kampanye kesehatan, dan juga program pengabdian kemasyarakatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang sebuah penyakit dalam masyarakat merupakan sebuah contoh-contoh aktivitas pengabdian ilmu kesehatan kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei daring, menggunakan kuesioner berisi pertanyaan pilihan ganda, skala Likert, pertanyaan tertutup, dan pertanyaan terbuka. Penelitian dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Jatinangor, dari Maret 2025 hingga April 2025. Populasi terdiri dari 79 mahasiswa aktif blok reproduktif sistem. Pengambilan sampel dilakukan secara total sampling dengan 59 responden yang mengisi kuesioner secara lengkap dengan respons rate 74,4% yang dinilai memadai secara metodologis. Pengumpulan data dilakukan saat kegiatan sekar atau seminar pakar pada 26 Maret 2025, di mana setelah sosialisasi singkat, total survei dibagikan secara daring dan diisi secara sukarela. Data kemudian akan dianalisis secara deskriptif menggunakan statistik frekuensi dan persentase dengan bantuan Microsoft Excel untuk mengidentifikasi kecenderungan persepsi mahasiswa. Berdasarkan survei terhadap 59 mahasiswa kedokteran blok RPS atau Reproductive System, mayoritas responden adalah perempuan dengan usia terbanyak antara 19 hingga 21 tahun, dan sebagian besar dari mereka berada di semester 4 dan 6. Selanjutnya kami melihat keterlibatan di blok akademik. Meskipun mayoritas responden sudah menyelesaikan blok 3P dan HIS, hanya sekitar sepertiga dari mereka yang membahas tuberkulosis dalam blok tersebut. Bahkan di blok MBSS tidak ada yang membahas tuberkulosis sama sekali. Ini menunjukkan adanya kesenjangan pembahasan tuberkulosis di berbagai klub akademik. Dapat terlihat bahwa 83% responden mengakui pernah mempelajari tuberkulosis di luar klub kesehatan reproduksi. Namun hanya 39% yang mengetahui rekomendasi WHO terkait Positive Pregnancy Experience Program, dan hanya sekitar 47,5% yang paham adanya kebijakan nasional tentang screening aktif TB pada kelompok beresiko tinggi. Saat ditanya tentang pemahaman mereka, sebagian besar mahasiswa merasa cukup mengenali masalah tuberkulosis di Indonesia, dan 45% menganggap topik ini menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Mereka juga menyadari bahwa tuberkulosis bisa menyerang organ apapun dan membawa dampak serius bagi kehamilan. Hampir 90% responden memahami resiko neonatal TB serta komplikasi seperti preterm labor dan miscarriage. Meskipun begitu, lebih dari 50% responden jarang mendiskusikan tuberkulosis di klub kesehatan reproduksi mereka. Sebagai penutup, sebagian besar mahasiswa merekomendasikan pembahasan studi kasus tentang tuberkulosis dalam kehamilan ke dalam kurikulum. Ini menegaskan perlunya integrasi pembelajaran tuberkulosis yang lebih merata di semua blok akademik. Hasil dari survei tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa preklinik kedokteran FK4 Akademik Klub RPS sudah memahami dasar penyakit tuberkulosis dan dampaknya terhadap kehamilan, namun belum mengenal kebijakan WHO dan pemerintah secara lebih mendalam. Kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pembahasan topik ini di Akademik Klub RPS, sehingga hal tersebut tentunya mendorong kebutuhan penguatan materi dalam kurikulum. Mayoritas responden sendiri menyarankan penambahan studi kasus tuberkulosis pada kehamilan agar mahasiswa dapat lebih mampu mengaitkan teori dengan praktik klinis. Rekomendasi ini tentunya sejalan dengan target global WHO dalam mengakhiri epidemi tuberkulosis pada 2030 dan program eliminasi tuberkulosis Indonesia tahun 2035. Dengan pembekalan sejak dini, mahasiswa akan lebih siap menghadapi tantangan layanan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan Festival Gagasan Tutor 6 ini berhasil mengubah persepsi mahasiswa kedokteran terhadap infeksi tuberkulosis pada ibu hamil. Nah, kemudian hasil dari eksplorasi menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menyadari bahwa tuberkulosis pada kehamilan merupakan kondisi medis yang kompleks dan berisiko tinggi. Di mana kegiatan Festival Gagasan ini juga memperkuat pentingnya integrasi isu-isu kesehatan yang aktual hingga berdampak. Selain itu, mahasiswa juga menyadari bahwa tuberkulosis pada kehamilan merupakan masalah kesehatan yang kompleks, yang dimana ini akan berdampak ganda pada ibu dan juga janin. Maka dari itu, kegiatan Festival Gagasan ini harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan juga pengembangan gagasan. Lalu, mahasiswa kedokteran juga diharapkan untuk terus meningkatkan awareness terutama pada penyakit infeksi tuberkulosis pada ibu hamil, yang dimana ini akan memicu komplikasi obstetrik dan juga perinatal. Selain itu, mahasiswa juga harus mampu memahami tentang social determinants of health dan prinsip family-centered care agar mampu berperan dalam kesehatan yang promotif dan juga preventif. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.